kembali ke channel Nusapida Farm. Kali ini saya akan membahas tentang budidaya rumput laut, tentang budidayanya, pemasaran, dan penelitian pengembangannya. Nah, saya bersama dengan dua tokoh rumput laut, yaitu Pak Nyoman Landap, Bapak Nyoman Landap, dan Bapak Wayan Sarbawi. Nah, Pak Nyoman Landap ini adalah pendamping petani rumput laut, pendamping kelompok petani rumput laut ya, dan juga ketua kelompok Padang Segara, Pak ya. Kemudian Pak Wayan Sarbawi ini adalah fasilitator petani budidaya rumput laut secara berkelanjutan. Pernah juga di NTT, Pak ya, selain Nusapida, kan seperti itu, Pak ya. Trainer pelatih. Nah, kita akan coba mulai ke Pak Nyoman Landap nih, Pak Man. Nah, Pak Nyoman sudah berapa lama berbudidaya rumput laut dan menjadi ketua kelompok di Nusapida, khususnya di tempat Pak? Kalau mulai bertani rumput laut, jadi petani dari apa namanya? Dari tamat SMA. SMA? Dari sama SMA itu tahun 90-an. Iya. Sudah bertani aktif lah budidaya rumput laut. Sampai di pariwisata itu? Ya, sampai pada 2012 itu, 2013 ada pariwisata itu, bukan? Iya. Berarti kan pariwisata menjadi titik balik Pak Nyoman tidak, tapi masih ada budidaya, apakah memang karena hasil yang tidak baik? Masalahnya waktu itu bukan karena semata-mata pariwisata kita beralih tidak lagi budidaya, karena kebetulan pada saat itu memang cuaca yang tidak menentu, yang tidak memungkinkan untuk budidaya. Memang waktu itu kan seperti jeda selama beberapa tahun, lebih dari 2 tahun, memang tidak bisa dibudidayakan. Rontok dia apa gimana? Memang rontok memang. Kita kita Pak budidayakan dengan petani-petani kelompok lain, itu dia tidak menghasilkan, berapa kali mencoba? Ya, memang beberapa kali, memang pada saat itu memang serentak dia. Serentak ya? Serentak. Itu tahun berapa, Pak? Dari tahun berapa? Tahun berapa itu? Kira-kira apa ya? 2012? 2000? Tren rusak 2015, 16, 17. Oh, tren rusaknya. Berarti kan itu yang menyebabkan. Memang ada dampak sampingan dari euforia pariwisata, ditambah dengan kondisi alam yang tidak memungkinkan, karena ada hama ais dan juga hama ikan, ditambah dengan lebih fenomenal lagi harga yang turun pada saat itu. Sebelum itu juga tahun 2006 juga. Ya, memang dia menjadi siklus memang. Kadang-kadang sekian tahun rusak, berikutnya bagus lagi. Kalau tidak salah berselang 10 tahun. 10 tahun terjadi seperti itu. Mati serentak juga serentak seluruh Nusapida. Nah, kemudian pertanyaan sekarang kan, Pak Wayan Sarbawi mengatakan dari sisi budidaya itu ada ais kan, seperti itu kan, ada ikan sama ikan, kemudian juga ada harga yang jeblok seperti itu. Nah, berarti kan secara hasil ini kan sangat berkurang. Nah, lalu ada dampak pariwisata. Lalu pertanyaannya, masih adakah petani Nusapida yang masih bertahan dengan situasi seperti itu, sehingga sampai hari ini masih ada rumput laut? Kalau kita runut di tahun 2014, tren euforia pariwisata terjadi di Nusa Penida secara keseluruhan. Memang mulainya Lembongan, Jonggot Batu dari awal memang sudah mulai berkurang budidayanya. Itu memang dipicu oleh euforia pariwisata, ditambah dengan kondisi real di lapangan. Nah, sehingga masyarakat secara manusiawi wajar-wajar saja dia harus beralih mata pencaharian dia. Nah, sehingga dari tahun 2014 kalau kita lihat fenomenanya di Jonggot Batu, 2014 sudah mulai sangat berkurang sekali. Lembongan 2014 masih ada 50% petaninya. 2016 mungkin masih ada sekitar 25%. Dan titik ungkitnya di tahun 2017
bulan Januari Lembongan sudah nol. Oh, Lembongan sudah nol. Tidak ada pembudidaya. Karena itu lagi euforia pariwisata dengan penghasilan yang sangat menjanjikan dan manusiawi banget, masyarakat beralih. Akan tetapi karena kita adalah dari kecil berbudidaya rumput laut, hal ini cukup miris bagi kita. Tapi cari-cari bibitnya untuk ngulang lagi kemana itu? Nah, karena begini, kita pada tahun 2017 itu memang tidak dengan serta-merta. Boleh dikata kita pasrah saja, belum ada upaya. Itu masih dalam pikiran, kita melihat fenomena masyarakat seperti apa. Nah, sehingga di tahun 2017 itu benar-benar menjadi renungan. Nusa Penida hanya bertahan di Semayung. Oh, di Semayung tempat itu saya. Satu dusun di Semayung itu masih ada pembudidaya rumput laut karena memang pengembangan pariwisata belum begitu masif di sini. Ya, kita sadari betul hal itu bisa bertahan karena memang tidak terlalu terdampak dengan euforia pariwisata sendiri. Akan tetapi di pesisir setelah Semayung dari Suwane sampai ke barat ke Pet itu memang masyarakatnya udah beralih. Penyedia akomodasi pariwisata. Lembongan apalagi. Nah, dalam euforia seperti itu kita mencoba merenung dan berpikir. Kala kita kadang-kadang harus bagaimana ya? Harus sedih melihat laut kita yang dulunya memberikan perubahan yang luar biasa untuk Nusa Penida secara keseluruhan. Karena memang rumput laut ini sangat berjasa. Kalau kita lihat perkembangan budidaya rumput laut dari tahun 84 di Lembongan, rumput laut lah yang sebenarnya merubah pola hidup masyarakat, di mana benar-benar memberikan dampak ekonomi yang signifikan lah. Sehingga ada peningkatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kesehatan dan pendidikan. Cuman begini Pak saya potong, karena kan rumput laut ini mendapat realistis lah masyarakat kan gitu. Artinya hasilnya drop, pasarnya juga drop, ada sektor lain yang menjanjikan, lebih menjanjikan. Nah, kemudian ini Pak Yan kan juga, Pak Nyoman Landap juga melihat bahwa pada saat situasi pandemi ini kan menolong lagi dia. Artinya sesuatu yang kita tinggalkan, akhirnya ini menolong lagi. Di tempat Pak di Ketapang sama di Batu Mulapan juga begitu Pak. Di pandemi ini mereka mencoba mulai bangkit. Ya, khususnya di Batu Mulapan. Ya. Kalau di Ketapang belum ada. Kalau di Batu Mulapan ada, di bagian pesisir, di bagian pantai itu ada yang memang sampai sekarang masih berlanjut budidayanya. Jadi mungkin menjadi salah satu pilihan juga di pandemi ini. Dan sampai bersyukur sampai sekarang masih bisa bertahan, bisa nyambung. Entah itu ya kadang ada kembali untuk bibit, ya hasilnya sedikit, tapi terus mereka berupaya untuk melanjutkan itu. Walaupun hasilnya belum maksimal. Cuman Pak Yan Suarbawu. Nah, Pak Yan ini kan saya lihat juga selain di petani juga adalah pendamping, kemudian bahkan melatih di NTT Pak ya, pernah petani rumput laut di sana. Nah, melihat fenomena ini bahwa dulu kita hidup dari rumput laut, kemudian masyarakat realistis, ada pariwisata, dan kemudian kembali ke bertani sekarang. Nah, melihat fenomena ini, apa yang bisa Pak simpulkan dari situasi ini? Sebenarnya begini, dalam diri kita melihat fenomena yang terjadi, euforia pariwisata yang sedemikian masifnya, itu justru menimbulkan pikiran dalam pribadi kita bahwasanya yang namanya pariwisata kita adalah jual jasa. Pada suatu saat tren pariwisata itu tidak dengan serta-merta akan selalu melonjak. Nah, dan kita lihat fenomena di lapangan, bagaimana pola hidup masyarakat kita, anak-anak muda kita yang konsumtif, yang bekerja di pariwisata, itu menjadi bahan pikiran kita juga. Yang kedua adalah bagaimana lansia produktif juga mulai muram karena mereka tidak memiliki penghasilan. Tidak ada kegiatan juga. Sehingga ini menjadi bahan renungan kita, diskusi dengan teman-teman. Sebaiknya
suka tidak suka, mau tidak mau, pariwisata memang kita sangat butuhkan, sangat terbuka, tetapi akan lebih bagus kalau terjadi sinergitas. Oh, sinergi lah. Ya, pariwisata dengan budidaya rumput laut bisa bersinergitas, nah sehingga masyarakat kita di Nusa Penida akan tetap survive. Itu yang ada. Apalagi kita di kepulauan kan seperti itu. Itu yang menjadi pikiran kita. Nah, sehingga tahun 2018 bulan Februari dengan sedikit kegiatan kita ada di NTT sama Papua, juga teriris juga perasaan kita. Kenapa di Nusa Penida seperti berkurang? Kita malah melatih ke sana. Nah, sehingga kita dapatkan bibit dari Semaya, coba dengan kantong, ternyata hasilnya bagus. Bulan April Pak Bupati juga mengimplementasikan visi dan misinya sebagai calon bupati melakukan demoplot di 2018. Oh, yang bulan kedua. April sampai dengan bulan April sampai dengan Desember. Dan itu hasilnya sangat bagus. Akan tetapi gitu, fenomenanya adalah masyarakat tak satu pun yang tertarik pada saat itu di 2018. Karena belum COVID itu kan. Iya. Tetapi kita dengan teman-teman 3 orang, boleh dikata 4 orang lah yang membantu Pak Ketut Sudiarto untuk mensukseskan demoplot ini, tetap berkeyakinan bahwa rumput laut ini harus punya cerita. Nah, bersyukur tahun 2019 ada program juga dari teman-teman Kelima Jari, kolaborasi dengan Wisnu, berkolaborasi dengan GFSGP, itu dengan NGO, dengan label kegiatan pemurnian bibit. Karena kita tidak punya akal lagi apa dasar kita akan membangkitkan rumput laut ini. Karena kita yakin masyarakat tidak bakalan kembali lagi. Kalau kita tanya, memang mereka mau bertani, tetapi nggak melakukannya juga, tidak karena melakukan. Memang hasilnya realistis lah. Yang lucunya lagi, setelah mereka berbudidaya di tahun 2019, mereka mengatakan dia malu budidaya rumput laut lagi. Padahal budidaya rumput laut ini telah membuktikan mereka tingkat kesejahteraan memang tidak kaya banget sih, tetapi dia bisa menyekolahkan anak-anaknya. Iya, saya juga kuliah dari dan sebagian besar masyarakat kita di Nusa Penida ini pesisir sudah terbantu. Nah, akhirnya kalau kita lihat perkembangan di Lembongan, mungkin Pak Nyoman Landap kalau demoplotnya di Lembongan hasilnya sangat bagus, di Batu Nunggul pun bagus, di Semaya apalagi. Nah, cuman saya lihat di Batu Nunggul belum begitu juga, karena kita sedang euforia semua. Tetapi kita coba bertahan dengan pemurnian bibit ini. Akhirnya pemantiknya adalah tatkala kita mulai jualan bibit, jualan bibit ke Nusa Penida, ke Semaya. Disinilah masyarakat di bulan April ada 5 orang pembudidaya, September ada 15 orang. Itu tahun berapa, Pak? 2019. Oh, berarti sudah mulai COVID itu ya? Belum ya? Belum. Di Desember kita hitung di Lembongan baru ada 150 pembudidaya. Kita tidak pernah membayangkan bahwasannya kondisi dunia akan seperti ini. Ada COVID-19 di bulan Maret, April, memang sudah ada himbauan dari pemerintah bagaimana kita harus tidak berkerumun, dan penerbangan juga di stop. Benar-benar pariwisata drop, mati suri, jatuh ke jurang. Masyarakat mulai bertani karena tidak ada punya pilihan lain lah. Ya, akhirnya mau tidak mau para pemilik resto, pemilik villa di Lembongan harus berbudidaya rumput laut. Nah, disinilah kita sangat bukan berdoa ya, tetapi sangat bersyukur bahwa cerita rumput laut Nusa Penida, Lembongan itu terulang kembali, apapun ceritanya. Walaupun dalam tanda petik kita dalam keadaan susah, harus memulai lagi. Tetapi mereka merasakan syukur-syukur rumput laut itu masih ada. Kalau tidak ada rumput laut, kita tidak tahu bagaimana Nusa Penida ini daerah pesisir ya, terutama di Lembongan juga, terutama para pengusaha, karena bagaimanapun pula mereka juga tidak punya tabungan yang panjang lah ya. Bangkit karena pariwisata, jatuh pun karena pariwisata. Syukur-syukur ada budidaya rumput laut. Ya, artinya kan begini Pak Yan. Artinya kesimpulan rumput laut ini menjadi penopang ekonomi masyarakat di pesisir, Pak. Kan begitu. Nah, kira-kira nih saya kembali ke Pak Nyoman Landap.
kira-kira kenapa teman-teman di Batu Nunggul, kemudian di Tapang, Batu Mulapan itu keinginan untuk berbudidaya itu rendah? Apakah memang hasilnya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan atau apa? Gini, kalau masalah kenapa keinginan mereka itu begitu rendah, bukan keinginan sih rendah, keinginan mereka sih pengen, artinya karena musim pandemi ini pengen punya pekerjaan untuk menopang kehidupan sehari-hari. Cuma masalahnya yang menjadi masalah sekarang itu adalah mau mencoba awal, ya, sama seperti budidaya sebelumnya yang begitu mulai harus serempak sebenarnya, karena kendalanya adalah nanti adalah kendala ikan, gangguan ikan. Karena harus dijaring dulu, biaya lebih banyak. Biaya lebih banyak. Nah, sekarang hal ini sudah yang lakukan. Yang lakukan di daerah yang sendiri, yang satu plot itu sendiri, tidak ada yang mengikuti. Jadi lambat kita memeriksa 1 minggu, robek jaring, rumput sudah habis dimakan ikan. Jadi mereka itu karena biayanya harus besar. Di awal itulah ya. Jaminan hidupnya juga sangat mengkhawatirkan. Karena biaya besar belum tentu menghasilkan dengan baik kan seperti itu. Itu yang jadi masalah. Sebenarnya budidaya itu rentan lah seperti itu Pak Yan juga ya. Dengan tanda petik begini, masyarakat sebenarnya masih bimbang. Bimbang dalam penantian yang tidak jelas ini. Tidak tentu, tidak jelas. Karena gimana? Karena harapan mereka, mimpi mereka adalah sebulan 2 bulan lagi akan baik. Daripada uang kita habis untuk budidaya, rumput laut tidak jelas juga. Tidak jelas juga. Kenapa kita tidak tunggu? Ini cukup untuk makan saja. Kita tunggulah pariwisata akan bangkit kembali. Nah, sebenarnya pola pikir masyarakat mungkin kebanyakan seperti itu. Masa sih akan begini gitu. Laju kena mundur kena lah seperti itu. Tapi sebenarnya kita itu lebih sigap. Kalau saya sih saranin teman-teman lebih sigap dalam kondisi pandemi seperti ini. Memang kita harus survive. Apapun mesti kita lakukan. Nah, kemudian di Lembongan sendiri apa yang Pak yang lakukan? Katanya juga di sana sekarang sudah drop juga rumput laut hasilnya. Begini, karena budidaya kita sadari betul gitu. Yang namanya berbudidaya apapun pasti ada pasang surut. Ada siklusnya lah ya. Dan kalender musim itu jelas. Nah, cuman bagaimana kita sebagai pembudidaya rumput laut bisa melihat kalender musim itu sebagai acuan kapan kita memulai berbudidaya, kapan kita istirahat, dan kapan kita menikmati hasilnya. Nah, tentunya ke depan kita tidak hanya monoton berbudidaya dengan sistem metode dasar seperti sekarang, tetapi patok dasar lah ya. Patok dasar ya. Tetapi kita sangat mengharapkan berbagai pemikiran teman-teman yang punya kepedulian terhadap masyarakat pesisir untuk berkontribusi. Karena pembudidaya ada inovasi-inovasi lah ya. Karena pembudidaya mereka akan terfokus hanya yang sudah dia lakukan, tetapi memaksimalkan yang sudah dilakukan dengan harapan hasil yang bagus. Akan tetapi teman-teman yang ada di luar lah yang punya waktu panjang untuk belajar, membaca, menstudi kegiatan yang lainnya, nah sehingga bisa mengimplementasikan. Dia dari saya nih. Ya, karena begini, budidaya kita nih, anak mudanya kan. Budidaya rumput laut itu tidak cukup hanya mengandalkan metode-metode biasa, tetapi mesti ada inovasi. Ini kita harus tetap berinovasi. Kita pun sebagai pembudidaya tetap juga melakukan inovasi, tetapi sebatas yang kita tahu. Mungkin di permak lah. Dulu kalau kita pakai long line coba, terus juga hasilnya tidak bagus. Sekarang dicoba lagi dengan kantong misalnya supaya tidak dimakan ikan. Tetapi kalau ada teman yang lain memiliki pikiran, memiliki desain untuk meningkatkan hasil produksi, mengefektivitaskan lokasi budidaya, dan juga menambah nilai ekonomi gitu. Itu yang diharapkan. Memang kita sangat harapkan. Cuman apa yang teman-teman seperti Pak Yan dan Pak Ahmad lakukan? Apa Pak Yan lakukan sudah penelitian-penelitian yang sudah dilakukan selama ini? Gini ya, karena saya berbudidaya itu dari kecil. Mungkin Pak Nyoman tahun 90-an ya.
Saya tahun 84 itu sudah bantu berbudidaya. Ya, peneliti dari BPPT yang mengembangkan rumput laut dengan cara mengikat. Membantu mereka mengikat. Inilah yang sebenarnya menjadi mempengaruhi pikiran saya bahwa rumput laut ini sangat berjasa bagi Lembongan. Sangat berjasa sekali, dan dalam pikiran saya tidak mungkin bisa lepas dari rumput laut. Nah, itu menjadi BPPT. Kemudian setelah BPPT apa lagi? Nah, memang pemerintah selalu melakukan pendampingan. Apa misalnya setelah itu? Tapi begini, pemerintah juga banyak melakukan pendampingan, termasuk juga penyediaan sarana prasarana, pengkajian. Kita menggunakan patok dasar, tetapi pemerintah mencoba meningkatkan hasil produksi dengan sistem long line. Pernah juga. Ya, tahun 2000 berapa? 2004 mungkin itu. Nah, pernah juga, tetapi gagal. Ya, karena tidak cocok mungkin ya. Teman-teman di Balitbang Jakarta pun mencoba memberikan untuk menangkal hama ikan, ada kantong rumput laut. Nah, dia cukup digunakan 1 kali saja karena lubangnya kecil-kecil. Berikutnya dia kotor dia. Ya, ketutup dengan lumut. Nah, dalam upaya seperti ini, saya pribadi pun melakukan inovasi-inovasi. Berarti swadaya. Ya, dengan pengalaman yang kita dapatkan, kita lihat juga long line-nya, talinya panjang. Saya harus berpikir untuk membantu budidaya, mungkin kita tidak bisa akan mendapatkan hasil produktivitas yang tinggi, tetapi cukup menopang penyediaan bibit. Kita coba long line sistem gigi barong. Gigi barong gimana? Ya, talinya 3 meter, dia akan seperti gunung. Nah, ada cara-cara seperti itu. Dan teknik seperti ini juga sempat memberikan predikat sebagai mendapat reward dari Kanada Nugraha sebagai petani inovasi. Yang coba. Nah, itu ya. Di samping itu, teknik budidaya tidak semata-mata kita rubah teknik budidayanya, tetapi kita juga mulai berpikir penyediaan strain bibit juga menjadi pikiran hal penting. Hal penting, bahwasanya varian bibit itu juga harus bervariasi. Nah, sehingga kita bisa mempelajari mana yang bisa adaptasi di wilayah kita, tersebut. Apakah spinosum, apakah sakul, apakah kotoni. Nah, alparesi pun banyak variannya. Ada tambalang, ada maumere, ada juga yang nunukan, ya, ada juga yang dodogan, ya. Ada juga jahe. Ada jahe. Ya, dan 2008 dengan jaringan kita di FC Pensa dengan kelima jari, saya coba juga dengan membawa bibit 12 kilo jahe. 2009 2010 alparesi merah tergusur, tumbuhlah jahe sampai dengan 2016. Di Lembongan. Itu jahe katoni apa maksudnya? Katoni, alparesi juga. Tetapi strainnya yang daya tumbuhnya yang berbeda, tergantung dari adaptasi. Dan jujur saja, sampai sekarang kita kesulitan untuk mendapatkan jahe karena dia adanya masih di toli-toli. Untuk pengirimannya berat sampai 3. Nah, kemudian begini Pak, ini Pak Nyoman juga pernah saya dengar melakukan inovasi pendampingan dari KKP, kalau tidak salah BI atau apa. Itu apa Pak? Ya, seperti yang dijelaskan Pak Lian tadi, itu percobaan sistem budidaya yang sudah dilakukan di luar daerah kita. Kayak di Sumatera juga ada long line. Ada kantong itu ya, bukan? Kita mencoba sistem baru dengan sistem long line. Sistem tali rambat yang panjang dari 25 meter sampai 50. Tapi yang kita coba waktu itu adalah tali panjang 25 meter. Karena mengingat arus kita di Nusa Penida jauh sangat berbeda dengan di sana yang diterapkan di daerah lain. Karena di daerah lain itu kayak sungai, kayak bendungan, arusnya tidak begitu. Itu dia sekolam lah ya. Nah, itu. Nah, pertama kita coba rakit. Rakit gagal juga. Apa masalahnya Pak kalau rakit? Masalah rakit itu gagal, yang paling utama adalah arus lautnya yang keras. Digoyang dia. Digoyang arus bawah lautnya yang keras sekali. Beton bergeser ya, penahan beton yang kita pikul 8 orang, satu beton itu untuk jangkarnya itu dari tempat pasang kita, begitu arusnya keras, ombaknya besar, kita dapatkan di pinggir laut.
Itu pakai boring dia, bukan? Sistem boring begitu, enggak? Apakah sistem patok? Boring. Kayak ya Beton kan? beton, Boring. beton, tapi buat bentuk jangka. Nggih, Itu nggih. beratnya itu pikul 8 orang itu. Tapi berarti kan secara penelitian dan pengembangan budidaya sudah dilakukan, tapi sejauh ini masih yang bertahan itu sistem patok dasar Ya, itu. memang gini, kalau adaptasi teknik budidaya itu berbagai berbagai elemen sudah mencoba. Nah, cuman belum ada belum bisa maksimal lah diterapkan di Nusa Penida. Nah, cuman begini, memang ini menjadi budaya lah ya. menjadi budaya masyarakat. Sistem lepas dasar pun kalau kita berbudidaya dengan menggunakan teknik budidaya yang baik dan benar, dengan penggunaan bibit yang standar, dengan jarak yang standar, itu juga mampu memberikan hasil produksi yang signifikan. Nah, cuman masyarakat kebanyakan masih budayanya semakin banyak kali bentang, maka dia hasilnya akan kayak pertanian biasa lah. Ya, padahal bukan intensifikasi jeksa gitu loh. Bukan seperti itu sebenarnya. Nah, akan tetapi kedepannya kembali saya tekankan elemen masyarakat mulailah berpikir bagaimana melakukan inovasi. Nah, sehingga sustainable seaweed ini bisa terjadi di karena bagaimanapun pula COVID menjadi pengalaman berharga bagi kita untuk tersadar. Jangan tinggalkan rumput laut, karena rumput laut ini sudah 2 kali berjasa untuk Nusa Penida. Jasa yang 2 kali itu jangan sampai menjadi jasa yang 3, kasihan rumput lautnya. Itu artinya ada pengingkaran bahwa rumput laut itu adalah berkah bagi kita. Tapi kalau hasilnya nggak bagus kan juga realistis juga masyarakat seperti itu. Bukan masalah tidak bagus. Makanya ini kan perlu ada inovasi untuk bisa meningkatkan hasil produksi. Siapa tahu ada penemuan sistem budidaya, teknik atau metodenya justru bisa meningkatkan dari bibit yang 20 hari bisa tumbuh 15 hari. Ya, ini akan luar biasa. Ya, mudah-mudahan Jarko nanti bisa, Pak. Ya, harapan kita kan gitu. Karena saya udah dengar Pak Wayan sedang mengembangkan Jarko. Nah, kita jujur saja sebagai pembudidaya sangat berharap. Mudah-mudahan Jarko itu dalam hitungan bulan ke bulan tetap memberikan hasil yang baik. Dan walaupun misalnya akhirnya harganya itu lumayan besar, tetapi karena ini adalah bisa digunakan sepanjang lama lah gini. Biayanya mahal lah kan seperti itu. Biaya boleh mahal, tapi kalau dia bisa dia bisa digunakan berulang-ulang. Dan saya kira nilai ekonominya akan masih seimbang. Nanti tentunya kita akan membuat diseminasi, Pak. Artinya kalau ini kan sedang berjalan, kita lakukan swadaya. Nah, cuman kita tadi kan bicara budidaya, Pak Yan. Nah, sekarang kita bicara pemasaran. Nah, sejauh ini pemasaran rumput laut bagaimana, Pak Yan? Kalau pasar justru setelah tahun 2018, mulai 2019, saya melihat pasar rumput laut ini tidak pernah ada kendala. Berarti dia stabil. Iya, dia harga walaupun di awal adalah harganya 22.000 yang kadar air 37 sampai 40%. Nah, sekarang sudah menjadi ke 15.000. Nah, tetapi itu jenis apa? Katoni. Katoni. Dia Alvarezi juga begitu, Sakul juga begitu. Nah, cuman memang spinosum yang agak rendah dengan harga di 7.500 yang warna putih. Nah, kalau kita lihat harga di tahun tren mudah-mudahan akan tepat seperti itu. Ya, tidak terjadi lagi dilema di tahun 2014 sampai dengan 2016. Harga 2.500 dari 8.000. Iya, Katoni. Nah, sekarang kalau kita bicara begitu, kalau harganya pernah jeblok di 2006 ya Pak, katakan itu, apa penyebabnya? Apakah produksi yang meningkat signifikan, kemudian di 2018 produksi nasional tuh turun signifikan atau bagaimana? Karena teori gini kita tidak menuduh ya. Kita bukan menuduh, tetapi ada kebijakan pembatasan kuota. Nah, mudah-mudahan nggak benar. Tidakkah ini juga berimplikasi terhadap pembatasan kuota? Maksudnya enggak? Ya, pembatasan kuota ekspor. Karena negara kita
berkeinginan untuk mengolah rumput laut di dalam negeri. Nah, setelah bahan setengah jadi baru akan diekspor. Nah, akan tetapi meningkatkan nilai maunya. Ya, akan tetapi dengan kebijakan itu justru berbanding terbalik. Ya, harganya jebol dan lumayan lama gitu. Nah, setelah tahun 2019 itu dibuka lagi. 2017 kalau di NTT sudah bagus harganya di 17.000. 2018 apalagi. Nah, 2019 kita di Lamongan sudah sempat di 22.000 karena kita baru uji coba jualnya. Nah, semakin banyak yang gini harganya memang tren nasional memang turun. Nah, tetapi sekarang dia ada di standar di 15.000. Dan ini memberikan harapan yang bagus untuk pengembangan ke depannya, untuk pengembangan budidaya rumput laut, untuk masyarakat bisa survive, tentunya tetap bisa bergandengan dengan sektor pariwisata dan elemen kehidupan sinergi lah yang Pak Yan bilang. Cuman begini Pak, saya kembali ke Penyoman Hunter. Penyoman, ada nggak Pak Nyoman lihat, karena ini terkait dengan pemasaran terkait budidaya. Saya melihat ada global warming, peningkatan suhu, kemudian ada penyebabnya, ada es mencair, kemudian permukaan air laut meningkat. Nah, tadinya dia dangkal menjadi agak dalam. Nah, penyebab rumput laut sudah nggak bagus, sehingga produksinya menipis, kemudian itu menyebabkan harga mahal. Apakah ada yang Pak Nyoman melihat itu nggak, kayak di Batu Mulapan atau di Tapang, tadinya ini dangkal lokasi rumput lautnya, sekarang udah dalam dia pada saat pasang. Apakah itu juga mempengaruhi produksi rumput laut? Kalau masalah pasang surutnya selama ini kalau masalah dilihat pasang surutnya saya kira sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Saat surut ya sama, tidak ada perubahan yang signifikan. Cuma masalahnya sekarang adalah kadang-kadang yang kita ketahui di lapangan, di luar teori secara umum. Kadang-kadang di satu tempat budidaya itu hasilnya beda-beda. Di satu budidaya. Iya, jangankan satu antara satu dusun, satu daerah, satu dusun atau satu desa. Satu hamparan itu kita bersebelahan dengan kotak-kotak budidaya itu hasilnya berbeda. Apa penyebabnya Pak Yan? Pak Yan kan lebih concernnya begitu. Yang paling kelihatan itu antara yang paling di tengah itu sampai yang di sisi dengan yang di pinggiran dekat pasir itu menunjukkan berpengaruh. Kalau kita amati di Lamongan itu tidak terlepas dari arus dan juga suhu air. Itu juga perjalanan arus juga menjadi pemicu untuk laut itu bagus dan tidak. Nah, ini juga bisa kita lihat dari termasuk juga persebaran gulma. Arusnya seperti apa? Dulu di suatu tempat biasa kena gulma, tetapi dengan belakangan ini justru lokasi A itu nggak pernah rusak. Gitu. Iya, dia nggak pernah tersentuh gulma, gininya bagus. Begitu juga kalau kita bicara budidaya di Lamongan dekat Tubir itu nggak pernah ada paceklik. Terus hidup bagus. Iya, paling di bulan Januari ada paceklik, itu pun dia akan tertutupi di bulan Februari, penuh lagi petakannya. Tapi sekarang udah nggak bisa begitu. Desember kita harus gantung tali. Sampai sekarang pun kita belum berani budidaya karena ikannya luar biasa, walaupun secara data biologi, tanda-tanda indikator perbaikan kondisi perairan udah bagus. Arlin. Ya, tetapi kita belum berani budidaya karena hama ikan masih dan kadang juga artinya kalender musim yang dibuat juga tidak menentu. Kacau ya. Tidak bisa diterapkan tahun ini kalendernya begini, tahun depan sama pada bulan yang sama juga. Bisa, karena banyak gini juga, banyak pemicu. Katakanlah sekarang misalnya kalau kita menggunakan kalender Bali setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dengan posisi yang sama sampai di bulan April tahun yang lalu bagus. Tahun sekarang sangat paceklik. Tetapi tahun yang lalu tidak ada La Nina. Iya. Tahun sekarang pemanasan lumayan
lumayan besar. Seperti hujan lah ya. Tahun ini kan deras sekali. Nah itu juga indikator-indikator itu benar seperti Pak Nyoman Anda bilang, pengalaman kalender musim tahun lalu dan tentu juga sama dengan sekarang. Tetapi kita tetap menggunakan juga gitu. Menggunakan artinya setidaknya ada acuan lah. Jadi acuan bahwasanya di bulan ini biasanya kita mulai berbudidaya. Kita coba tetapi nggak banyak. Karena bagaimanapun pula pembudidaya tanpa pernah berani mencoba mereka juga tidak akan berhasil. Karena di sini juga siapa tahu dengan coba-coba itu justru ada akan hasil, memberikan kemudian diperbanyak. Dan itulah yang akan menjadi langkah berikutnya. Oke, terima kasih Pak Man. Ini kan saya simpulkan begini. Pertama adalah rumput laut menjadi komoditi andalan Indonesia Vida yang bisa memberikan dampak ekonomi di awal-awal, kemudian ketika ada pariwisata masuk mulai ditinggalkan. Sekarang di pandemi ini membantu sekali kan seperti itu. Kemudian tetapi ada masalah yang cukup serius bahwa dari sisi budidayanya tidak stabil, daya kembangnya seperti itu. Nah, artinya ini Pak Wayan Sorbawe juga mendorong ada inovator-inovator untuk mendorong itu. Nah, kita Nusa Vida Farm, saya Wayan Sukudane mencoba untuk mengembangkan sistem jaring kota apung. Sistem jaring kota apung ini hasil dari diskusi-diskusi kita bahwa permasalahan-permasalahan apa yang muncul di masyarakat di petani rumput laut kita coba himpun, kemudian dari itu kita coba buat cara budidaya yang memang benar-benar baru, dan saya sudah daftarkan di hak paten, hak kekayaan intelektual di HAKI. Kemudian kita sedang kembangkan di minggu pertama ini. Nah, makanya Pak Nyoman dan Pak Wayan Sorbawe rencananya akan ke lokasi melihat langsung seperti apa. Tentunya terlalu prematur kalau kita bicara ini berhasil, Pak Yan. Mudah-mudahan berhasil, tetapi seperti yang Pak Yan katakan, setidaknya kita ada usaha kan seperti itu. Ada usaha, mudah-mudahan berhasil. Ayo kita ke lokasi di budidaya rumput laut di sistem jaring kota apung yang ada di Pak Sia. Ayo Pak. Untungnya ya sebesar itu enggak? Sama. Bikinya. Iya sama. Sama kan? Iya sama. Satu kotak ini satu titik. Enggak. Kira-kira dua lah. Memang ya nyampur kan? Enggak, gininya sama. Ya, gininya sama. Apa namanya? Rumpunnya. Iya, sama. Kalau rumpunnya tapi sama, ini jelas perkembangannya luar biasa. Rumpun sama. Ya, kalau rumpunnya sama dengan yang di bahkan ini bibit yang bagus. Kalau ini kelihatan dari talusnya. Kalau kita lihat dari talus, jelas dia memang lebih gini talus. Lebih banyak. Nah, kalau tuh ada yang patah-patah. Berarti indikatornya talus itu. Berarti yang ini yang mana? Yang ujung-ujung itu. Ya. Istilahnya yang kan Pak Iwan tadi Yang cari istilah lagu Bali di Nusa kan cerbungan dadak. Coba lihat bunganya. Begitu kan ngeranyap artinya agak kekuningan mekar gitu. Ini gitu. Kan agak kekuningan munculnya mekar. berarti ada potensi berkembang lagi dia. Iya. Kayak petunjuk bahwa itu akan perkembangannya bagus. Oke. Oh. Ya, nah, berarti yen itu kan tempat dawa tuh, kan itu. Kira-kira kalau 30 hari masih bisa nawanang sih ini. Jelas. Iya, jelas. Jauh lebih panjang dan memang lebih cepat perkembangan. Ini kan kelihatan rimbunnya udah kelihatan. Ini hari berapa sekarang? Hari ke-6. Hari ke-6. Baru hari ke-6 ini. Awal-awal bisa dibaca nggak? Untuk lebih gini, ambil untuk lebih meyakinkan. Kalau kita hanya nembak dari sini kan nggak kelihatan. Ambil satu rumpun, lepas satu rumpun. Ini loh. Ini yang jatuh ini dengan kondisi. Ya, seksi sekali Wayan tuh.
ambil yang rumpun, satu rumpun. Enggak, karena posisinya ini bisa di setel lebih panjang. Nanti akan lebih rapi dia. Maksudnya ambil yang satu rumpun. Oke. Ini akan kelihatan. Gini. Ambil yang paling besar lagi ya. Jauh no. Ini aja kan lebih besar ini. Ujungnya kan kelihatan. Ya. Kayaknya udah dicopot nih. Udah dimakan nih, makan Ikan atau kepiting atau sejenisnya lah. Ais. Ya. Ini yang ditanam dengan cara tradisional perkembangannya. Ini Baru 6 hari kan seperti itu. Di Jarko dengan kondisi bibit beratnya sama, tetapi dalam 6 hari sudah ada perbedaan talus. Kalau yang si Jarko dia hijaunya legam, kalau ini memang agak kuning-kuningan dan Kotor ya. ada gininya juga, ada lumut juga. Kalau ini bersih. Jarko. Ini biasa. kan di bawahnya Sama. ujungnya Masih utuh ya. Beda kok bodol lah. Bu, kerimpingnya kan. Itu yang paling morbe kan? Nah, ini dua gini sudah, dua kendala sudah teratasi semua. Kalau kita lihat tanda-tandanya sampai di hari ke-6 ini. Satu, ikan, baik itu ikan kecil gitu. Nah dia terhindar dari ikan. Yang kedua adalah lumut. Ternyata dengan sistem Jarko ini yang naik turun, arusnya lebih bagus. Ada kocakan-kocakan dibanding dengan sistem lepas dasar. Justru lepas dasarnya ada lumut. Oke. Nah, itu artinya pertumbuhan yang mudah-mudahan ke hari-hari berikutnya akan lebih bagus. Sehingga masyarakat Nusa Penida ada pilihan alternatif lain berbudidaya dan masyarakat semakin senang berbudidaya rumput laut. Terima kasih Pak Wayan sudah berinovasi. Cuma masalahnya apa anunya? Saran-sarannya. Oh, ini kan kita akan perbaiki nih sistem. Nah, kalau dari segi konstruksi sebenarnya ini udah kelihatan kuat. Karena kita akan perbaiki ini. Ya, Ini cuman lebih apa namanya ya? Lebih rapi aja. Lebih efektif dan efisien. Ini juga agak gini, agak ribet kalau kita mau hujan. Ini kita pakai ini kolor misalnya kolor. Ya, Kolor bukan. kalau pas masa kita pengkajian ini emang agak meribetkan karena kita harus cek. Tapi kalau kita tahan 1 bulan, 45 hari misalnya, nah ini tidak permasalahan sebenarnya. Tetapi alangkah baiknya ini juga kan harus gampang juga akses ininya supaya tidak membutuhkan waktu lama juga untuk mengusahanya. Ini kan lumayan nih. Pakai gini suluh nih nanti. Ini suluh nih Pak ya. Suluh, lepas tarik. Jadi ini kan lumayan lah waktu. Kemudian karena ke depannya sistem kolor. Ya. tinggal tarik aja. Sistem begini Per kotak. Satu kotak kolor. Iya. yang produksi berikutnya. Sarung bantal. Niki akan terus ada penyempurnaan. Ya. Niki akan diganti nanti ke depannya. Gimana optimis nggak ada produksi yang meningkat dan efisiensi? Kalau dari sudut teknis sampai pada hari ke-6 ya, ini menunjukkan harapan yang baru untuk budidaya. Nah mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan di masyarakat umum, nah, sehingga masyarakat kita semakin senang berbudidaya dengan hasil yang lebih banyak, meningkat, dan juga lebih gampang, sustainable siwitnya berjalan, karena mereka bisa mendapatkan bibit setiap saat. Karena pada musim yang sekarang kalender musimnya jelek di Angkal,
justru di sini menunjukkan pertumbuhan talus yang luar biasa. Nah mudah-mudahan apalagi pada saat bagus. Sing gara-gara beli pakai yang beli ngomong gitu. Anda kita realistis saja. Kalau baik kita bilang baik. Oh gitu. Kalau nggak gini ya saya pulang aja. Gitu. Gimana beli? Paman Anda tidak perlu khawatir lagi kekurangan bibit seperti tahun-tahun sebelumnya. pasti ada lah demplot. Karena jujur saja di awal waktu kita diskusi awal Kan sebelum beli ada barang betul ini, karena yang saya telepon menyampaikan apakah rumput laut itu tidak stres. Ternyata di hari ke-6 dia nggak ada lecet. Itu artinya dia aman. pasti itu yang khawatirkan juga. Ya, itu yang kita khawatirkan sebenarnya pada saat masih diskusi lisan belum ada barangnya. Ternyata di hari ke-6 justru talusnya luar biasa. Dan mudah-mudahan ini juga bisa dicoba nanti di Lembungan.